Nah, Boboto ini ada kasus ya, ini di tempat penukaran Persib. Dari mana? Dari Majalaya. Dari Majalaya. Gimana kasusnya? Katanya ini tiket saya udah ada yang ngambil. Padahal kan sistem sekarang tuh kalau nggak ada KTP nggak bisa diambil ya tiketnya. Tapi ini udah ada yang ngambil. Pas penukaran tiket dibuka banget ngambilnya teh. Udah ada yang nyeken katanya ya. Udah ada yang nyeken. Sedangkan masih belum penukaran ya, belum ada KTP ya. Belum ada. Nah, ini ada kasus baru Bobotoh, hati-hati, ini banyak terjadi ya. Sekarang apalagi laganya laga rame, ini ada Bobotoh yang jauh-jauh penukaran tiket, katanya tiketnya udah ada yang nyeken. Nah, barusan udah komplain ke pihak Persibnya, ke pihak tiketing, nanti dicek dulu katanya. Assalamualaikum Bobotoh, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Bobotoh, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan langsung saja pertama-tama kita ucapkan Alhamdulillah teman-teman, karena ya PSM Makassar berhasil mengalahkan tamunya, yaitu siapa lagi, Persija Jakarta dengan skor 1-0 teman-teman. Jadi dengan hasil ini sudah memperlebar sepertinya ya, baik dari ketum atau dirut PT LIB berpikir ulang apakah memang beberapa cara kalau Persija tidak sampai juara ya mendingan ya jangan Persib yang juara meren gitu ya. Jadi apakah sekarang yang didorong Dewa United dengan beberapa keputusan yang harus merugikan Persib Bandung lah gitu ya teman-teman. Jadi diantaranya yang sedang ramai yang kita bahas juga tadi siang mengenai denda uang dan denda larangan bermain untuk Beckham Putra selama 3 laga atau 3 pertandingan. Kenapa? Ini juga ada satu teori konspirasi baru teman-teman, yang mana ada benang merahnya tentu saja. Jadi teori konspirasinya ini atau teori mafianya gitu ya, kenapa Beckham Putra 3 kali larangan bermain. Jadi Dewa United membutuhkan minimal Persib kalah 3 kali dengan hitung-hitungan matematiknya atau matematisnya secara hitungan di atas kertas yang tentu saja belum tentu benar, namun ya setidaknya Persib harus bermain tidak konsisten selama 3 pertandingan, kalau bisa sampai dengan kalah lah gitu ya, minimal 3 kali kalah lagi Persib di sisa akhir musim ini, sehingga Dewa United bisa menyusul atau bisa menyamai poin dari Persib Bandung teman-teman. Nah, ini ada salah satu yang mungkin berat banget pembahasannya, tapi yang jelas saya coba sampaikan untuk kulitnya saja lah. Jadi teman-teman mangga saja beropini secara sendiri gitu ya, beropini secara memang individu saja, tidak perlu takut berekspresi. Jangan sampai ya membebani lah kalau memang kenapa ini kenapa itu. Yang jelas ya teman-teman punya dasar daripada penilaiannya apa gitu ya, dan kita coba gali lebih dalam teman-teman, yang mana kita bahas dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh, termasuk apa yang akan dilakukan oleh manajemen Persib Bandung terhadap putusan atau keputusan daripada Komdis PSSI yang menghukum Beckham Putra. Yang pertama teman-teman, atau ini aja ya, yang pertama ini pertanyaan teman-teman yang di video tadi di awal mengenai tiket. Katanya, Kang, apakah benar tiket Persib kemarin banyak yang sudah terscan terlebih dahulu jadi tidak bisa masuk ke stadion? Nah, ini memang sudah kita teruskan teman-teman untuk pesannya, apalagi video yang tadi sudah kita bantu up gitu ya, bantu kita teruskan ke ya pihak yang terkait lah di manajemen Persib Bandung gitu ya, biar setidaknya mereka melihat di lapangan tuh ada seperti ini gitu. Yang pertama yaitu tiket sudah beli, dia beli online resmi di aplikasi, dia juga pembeli resmi gitu ya, beli di Persib Apps, lalu belum pernah menukarkan sama sekali, baru mau nukerin ternyata sudah terscan katanya untuk tiketnya. Nah, ini kok bisa? Nah, ini juga pernah beberapa kali buka musim kemarin teman-teman, musim kemarin yang memang banyak terjadi seperti itu. Nah, ini juga kita harus sedikit mengulas teman-teman, mohon diperhatikan bahwa kemarin Wahaji Umuh kenapa sampai
mau gitu ya nanyain ke Kang Aditya Herawan ini untuk masalah tiket. Sebenarnya sabaraha cenah nu kajual tiket kemarin. Jadi menurut Kang Adit ini 28.000 Wak gitu ya. Nah, namun kemarin kan kita tahu sendiri yang menyaksikan di Stadion Gebela hanya 23.300 sekian penonton. Jadi kurang lebih 5.000 tiket ini kemana teman-teman? Nah, inilah yang mana saya juga setelah pertandingan itu dikirimin, ternyata kan banyak ini yang bagi-bagi tiket VIP, lalu juga ada yang menjual lagi tiket compliant gitu ya, atau compliant. Nah, inilah yang memang menjadikan satu loh nah gitu ya, banyak supporter tamu yang suka dapat tiket, suka ada di gelangnya teh bacaan ya tidak untuk dijual lah gitu ya untuk tiketnya. Nah, inilah mungkin Persib juga kecolongan atau memang ada yang sengaja menjual kembali. Mungkin ini untuk keluarga pemain, mungkin ini untuk tamu undangan, mungkin ini untuk tamu VIP, namun karena tidak diambil jatahnya, diambil oleh seseorang, ya nitip dipangajualkeun lah gitulah secara sederhananya. Nah, makanya ini juga perlu investigasi atau pengusutan terlebih dahulu teman-teman mengenai masalah tiket ini. Dan kemarin ya bukan 1-2 bobotoh saja yang mengeluh, ternyata tiketnya sudah terscan katanya. Jadi ya ini kita sendiri belum dikasih jawabannya teman-teman, baru memberikan ya realita di lapangannya bahwa ada yang belum bisa masuk karena tiketnya terscan, tapi belum ada jawaban dari manajemen Persib Bandung mengenai kenapa gitu ya. Ini masih mungkin perlu waktu beberapa investigasi lagi, jadi sabar teman-teman, kita juga belum punya jawabannya, sehingga ya hanya bisa bersabar dulu saja lah. Nanti kalau ada juga kita kabarin ya teman-teman. Jadi ya kalau ada mangga saja, mau itu di kolom komentar atau via email, via DM juga gitu ya. Mangga kalau punya temuan-temuan yang ataupun pertanyaan atau yang memang seputaran Persib Bandung yang membuat bobotoh penasaran atau ingin diulas gitu ya untuk ya topiknya gitu, nanti insya Allah lah kita coba bantu ke pihak-pihak terkait gitu ya teman-teman. Baik, lalu pertanyaan yang kedua, apakah kemarin katanya untuk pasal-pasal tersebut yang memang menjadi satu hukuman, dasar hukuman atau dasar sanksi kepada Beckham Putra yang memang sama tidak dengan Persija Jakarta? Katanya kalau di Persib Bandung kan sudah pasti ya bisa mengajukan banding teman-teman. Kemarin pertanyaannya, Kang bisa tidak banding gitu ya untuk sanksi Beckham Putra. Nah, ini jawabannya bisa teman-teman, bisa dilakukan banding kepada Komdis. Nantinya ada Komding, jadi ada Komdis, ada Komding gitu ya. Nah, ini Komisi Banding PSSI ini memang menerima atau membuka layanan untuk ya banding jika keputusan Komdis ini dirasa tidak tepat. Nah, ini sudah dijawab langsung teman-teman, alhamdulillah gitu ya. Untuk manajemen Persib Bandung sudah gercep dan sudah menyatakan banding. Sekali lagi, manajemen Persib Bandung sudah menyatakan banding atas pasal 55 tentang provokasi pemain. Jadi di situ jelas isinya, manajemen Persib menyatakan bahwa keterangan yang bersangkutan, maksudnya Beckham Putra, ini tidak berniat memprovokasi, hanya merayakan selebrasi gol atas David da Silva gitu ya. Ini sudah jelas lah di situ, menit merayakan gol menit ke-70 dan lain sebagainya dijelaskan semua untuk ya pernyataan ke Komding PSSI ini. Jadi biar mereka juga tahu teman-teman. Nah, yang anehnya juga di situ memang PT PBB menyatakan bahwa seharusnya ini bertentangan katanya. Kalaupun mau dihukum, kenapa 3 pertandingan tidak 2 pertandingan gitu ya. Di situ bahwa jelas sudah ada di pasal 55 Komdis PSSI juga bahwa ya memang maksimum 2 pertandingan dan denda 75 juta rupiah. Nah, ini tiba-tiba 3 pertandingan, kumaha caritana gitu ya, dari mana? Jadi inilah hal-hal yang memang diprotes kalau untuk masalah banding teman-teman. Lalu untuk masalah Del Pino juga sepertinya ini menunggu dulu respon daripada Komding teman-teman. Jadi ya ada beberapa yang akan diajukan atau dilayangkan oleh PT PBB yang
menyangkut kejadian menghadapi Persija Jakarta kemarin gitu ya. Ini juga luar biasa lah untuk perjuangannya. Jadi ya mohon supportnya saja teman-teman. Juga ini luar biasa untuk yang ke PSSI didengar ternyata teman-teman, untuk apa ya, kasus Persija menghadapi Persib Bandung ini jadi satu bahan perbincangan di media, yang mana katanya ya memang tidak adil lah, intinya tidak adil dan justru berbalik mendukung ke Persib Bandung gitu ya atas keputusan yang sudah dikeluarkan. Ini provokasinya sebelah mana? Kalau memang memprovokasi, ya apakah itu dasarnya bagaimana selebrasi, tidak boleh selebrasi, atau ada ketentuan selebrasi yang dilarang? Kalau membuka baju, membuka jersey kan sudah jelas kartu kuning. Nah ini yang bagaimana gitu ya, definisi selebrasi yang dilarang tuh bagaimana, tidak ada kejelasan. Nah ini juga dijelaskan tadi ya, kita dengar kabar terakhir bahwa Bojan Hodak pun sempat bingung katanya teman-teman, yang mana Bojan Hodak pernah dipanggil oleh PSSI karena sering mengkritik wasit. Makanya sekarang Bojan Hodak sangat hati-hati berbicara tentang wasit. Jadi beberapa waktu lalu kita tahulah kalau memang ada wasit yang kurang oke gitu ya dalam memimpin pertandingan, Bojan Hodak selalu, saya tidak bisa bicara banyak mengenai wasit, takut gaji saya dipotong lagi dan keluarga saya nanti ya bisa marah. Jadi memang Bojan Hodak itu sudah dikasih batasan-batasan oleh baik itu operator, mungkinnya oleh PT LIB dan juga oleh PSSI yang jelas, yang mana jangan terlalu memblow up masalah wasit katanya. Jadi kalau enggak ya nanti dapat SP lah, kalau kerja tuh dapat surat peringatan gitu ya, SP1, SP2, SP3 pecat. Nah ini juga Bojan Hodak sudah mengatakan itu. Bahkan ya saya juga pernah dijanjikan bahwa ya kita tidak akan mengulangi lagi, karena ternyata ya diulangin lagi. Jadi memang PSSI ini ya gimana ya, teman-teman bisa nyarilah untuk ketua Komdisnya Eko Hendro Prasetyo kalau nggak salah, itu bisa dicari. Ternyata banyak juga hal-hal yang memang gimana ya, mungkin ya teman-teman bisa carilah sendiri gitu ya di mesin pencarian gitu, atau di Google ya cari aja ketua Komdis PSSI apa saja sih di situ kasusnya. Bahkan yang memang terkenal hobi mengeluarkan, pasti hukumannya itu selalu ada uangnya teman-teman, harus ada denda uang ke siapapun yang melakukan setidaknya tuh hal-hal yang memang dirasa perlu mengeluarkan uang, dicari pasalnya dan dikeluarkan uangnya gitu teman-teman. Jadi ya mangga dicarilah Eko Hendro Prasetyo kalau nggak salah ketua Komdis PSSI, yaitu banyaklah nanti keluar ininya ya, kontroversialnya apa saja gitu ya. Nah ini juga untuk yang terakhir mungkin teman-teman, ini kita juga perlu bersabar karena bagaimanapun juga ya sekarang kita masih dalam tren positif di internal Persib Bandung juga akan dikondisikan memang senyaman mungkin, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang di luar eksternal, di luar lapangan hijau lah. Jadi pemain sudah diwanti-wanti tetap fokus, jangan terpengaruh oleh media sekarang yang memang apalagi yang tidak pro ke Persib gitu ya. Alhamdulillah kita masih punya beberapa teman yang mungkin menyuarakan ya mengenai Persib Bandung gitu ya. Kemarin juga ada yang nanya juga teman-teman, kan itu Persija kok dihukumnya cuma segitu gitu ya, cuma ya denda 220 juta dan juga larangan bermainnya 4 kali, tidak kayak Persib itu setengah musim, atau juga itu yang kerusuhan yang pemukulan itu gimana. Nah ini kan sudah saya jelaskan juga bahwa PT LIB ini sudah membelah membagi-bagi lah gitu ya. Untuk yang kekerasannya PT LIB memberikan satu ke kepolisian, lalu untuk denda di dalam stadion atau di atas lapangan itu ke Komdis PSSI. Jadi PT LIB ya lepas tangan gitu ya, hanya menerima laporan saja. Nah ini yang banyak juga yang nanyakan itu fungsinya Pak Teddy Cahyono gimana, apa nggak bisa meredam atau bagaimana. Nah saya jelaskan lagi teman-teman, balik lagi ke nomor 1 tadi, PT LIB melempar ke sana ke sini gitu, jadi ya lepas tangan. Jadi setidaknya ya namanya juga
ketuanya bukan Pak Teddy gitu ya, ketuanya Peri Paulus, ya semua juga tergantung ketua. Ketua sudah melempar kasus kekerasan ke kepolisian, kasus permainan pertandingan ya ke Komdis PSSI. Jadi ya gitulah teman-teman, tahu punya pendapat sendiri lah, saya yakin tidak saya jelaskan juga tahu sendirilah, berat kalau saya jelaskan nantinya ya dibilang fitnah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya udahlah, kita lurus saja sesuai kaidah jurnalistik saja, kita stop kalau memang yaitu terlalu sensitif gitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Intinya sekali lagi, PT PBB atau PT Persib Bandung Bermartabat sudah resmi mengajukan banding bahwa itu keputusan agak konyol gitu aja lah. Jadi ya meminta untuk dihapuskan seluruh denda larangan bermain. Kalau uang mangga sajalah kalau itu mah, karena ya mau gimana, saya balik lagi aja ke tadi gitu ya, ketua Komdis sekarang tuh selalu ada denda uang. Jadi kalau denda uang sepertinya ya agak sulit dihilangkan, tapi kalau denda larangan bermain bisa teman-teman. Tapi nggak tahu, kalau kita berkeyakinan mungkin dari 3 hanya 2 sesuai dengan regulasi pasal 55 itu sendiri gitu ya. Kalau 2 pertandingan, 1 menghadapi kemarin Madura, 1 lagi menghadapi Persebaya, kemungkinan tidak bisa bermain. Menghadapi Persik Kediri, Beckham Putra sudah bisa bermain kalau memang hanya dikurangi 1 gitu ya, hanya 2 larangan. Tapi kalau memang dihapuskan sama sekali, menghadapi Persebaya tanggal 1 besok sudah bisa bermain kembali teman-teman. Jadi ya doakanlah yang terbaik. Ini yang kita takutkan atau yang manajemen takutkan juga, untuk keputusan komisi atau Komding gitu ya, Komding PSSI ini keluar setelah laga menghadapi Persebaya. Takutnya delay ditunda-tunda gitu. Jadi ya inilah yang ditakutkan oleh manajemen, maunya secepatnya, biasanya 3-4 hari kerja sudah keluar gitu, bahkan ya 2 hari pun sudah keluar. Jadi ya inilah yang kita takutkan lah. Jadi doakan saja yang terbaik untuk Persib Bandung gitu teman-teman. Baik, mungkin sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.